warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita sore ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah yang hari ini insya Allah tepat 1 tahun kita belajar kumpul Sirah Nabawiyah ini. Pas tanggalnya pun sama, tak bulannya pun sama. Masya Allah, ini adalah ke-13 kali kita berkumpul dengan pertemuan ini. Jadi kita sudah 1 tahun tidak terasa. Masya Allah. Berarti kalau sampai wafatnya Rasulullah dalam perjalanan ini insya Allah 3 tahun lagi kita akan selesai. Tenang, iya. Namun begitulah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena Masya Allah dari pelajaran yang telah kita lihat, ternyata ada beberapa hal yang mungkin apa yang disampaikan itu tidak terfikirkan oleh kami, namun ibu bapak memiliki inspirasi secara khusus mengatakan, oh iya Rasulullah begini berarti begini saya, oh begini berarti begini. Kenapa? Karena bisa jadi yang menyampaikannya justru yang mendengarkannya lebih mendapatkan apa? Inspirasi, lebih mendapatkan apa namanya? Keinginan yang jauh lebih hebat lagi. Apapun yang disampaikan ini adalah tentang makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan makhluk yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang kafir ini untuk mencoba menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang kafir ini untuk menghentikan dakwah Rasulullah sampai tingkat kepembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah berikan hadiah yang terindah. Ya, hadiah yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah Islamnya siapa? Yang kemarin, Hamzah. Ya, Islamnya Hamzah, dan ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah disampaikan bagaimana Islamnya Hamzah. Hari ini paling tidak dalam waktu yang singkat ini insyaallah 1 jam ke depan, ya, kita ingin melihat bagaimana Islamnya sosok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu Masya Allah berkesan kepada kita. Siapa itu? Umar ibnul Khattab. Saya ingin disampaikan untuk Bunda, Masya Allah, Ayahanda, ingat ya, di pertemuan yang lalu ada 3 orang yang selalu mendampingi Rasulullah saat Rasulullah menyampaikan dakwahnya. 3 orang ini punten mengganggu Rasulullah dalam berdakwah, tidak pernah berhenti. Dimanapun Rasulullah berdakwah, 3 orang ini selalu ada. Tapi bukan untuk mendukung dakwah Rasulullah, tapi untuk apa? Menjegal dakwah Rasulullah. Ada yang masih ingat siapa 3 orang ini? 1. Sudah disampaikan belum? Sudah ya. Masih ingat nggak siapa 3 orang ini? 1, Abu Jahal. Yang kedua, siapa ya? Yang kedua, yang pertama Abu Jahal. Yang kedua Umar ibn Khattab. Yang ketiga Nadhl ibn Harith. Mungkin belum disampaikan ya. Kalau wajah bengongnya kayaknya belum disampaikan ini. Kapan disampaikannya? Jadi punten, ya teman-teman, ada 3 orang yang selalu mendampingi Rasulullah saat Rasulullah berdakwah.
Tapi 3 orang ini bukan untuk mendorong, menjaga agar Rasulullah sukses dakwah. Tapi justru 3 orang ini untuk menjegal Rasulullah berdakwah. Satu siapa? Abu Jahal. Yang kedua, Umar ibn Khattab. Yang ketiga, An-Nadhr ibn Harith. 3 orang ini. Abu Jahal, kalau Rasulullah sedang jalan, ya, sedang asik jalan, Abu Jahal ini ada di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanannya. Untuk apa? Membersihkan jalan agar tidak ada orang yang ada di depan Rasulullah, agar Rasulullah tidak jumpa dengan orang. Bisa dipahami Bunda Enda? Jadi kalau polisi mah apa ya, biar jalan bersih itu, biar lewat jalannya lancar, namanya apa itu? Apa itu? Patwal apa ya? Iya, foreder atau apa, jadi dikelirkan bersih biar saat orang lewat itu awas, 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 awas. Jadi akhirnya Rasulullah tidak jumpa dengan orang sama sekali. Subhanallah, itu gambarannya. Jadi Rasulullah nggak pernah jumpa. Yang kedua, ada yang namanya siapa? Umar ibn Khattab. Di mana posisi Umar? Posisinya Umar itu ada di belakang. Di belakang siapa? Di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukannya? Dilakukannya Umar bin Khattab kan tinggi. Rasulullah berada di depannya. Kalau ada orang berada di depan yang mana Rasulullah akan berlalu di jalan itu, akan ketemu dorongan orang itu, Umar katakan dari jauh-jauh, awas, awas, minggir, 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 minggir. Jadi orang yang ada di depan Rasulullah juga apa? Menghindar. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Rasulullah jumpa dengan orang, lalu Rasulullah mengajak bicara dengan orang, memperlihatkan bagaimana apa itu Islam, maka takut orang itu tertarik. Takut orang ini keboyong hatinya. Maka bagaimana caranya Rasulullah agar tidak jumpa dengan siapapun? Di depan ada siapa? Abu Jahal. Di belakang ada siapa? Umar. Rasulullah berbalik arah ke Umar. Kata Rasulullah, Umar, utrukni, tinggalkan aku Umar. Jangan kau ikuti aku. Jangan kau ganggu aku, pergi kamu Umar. Jangan kau buntuti aku. Umar dengan marah mengatakan, apa yang kata Umar ucapkan? Umar dengan tegas marah katakan, wallahi lan atruka ya Muhammad, lan atruka ya Muhammad. Demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkanmu Muhammad. Kata siapa itu? Kata Umar. Sampai aku yang mati atau engkau yang mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu Umar mengatakan dengan nada apa tadi? Marah. Tapi ini Rasulullah husnudzannya naik. Begitu Umar sambil marah mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai kamu yang mati atau aku yang mati. Senyum Rasulullah, dalam hatinya mengatakan, Islam kayaknya nih. Kenapa? Karena benar kan, setelah Rasulullah Islam, Umar meninggalkan Rasulullah? Tidak. Sampai wafat Rasulullah, Umar selalu berdampingan dengan Rasulullah. Iya, sampai perang Badar, Umar ada di sana. Perang Uhud, saat orang berlari dari Rasulullah, Umar ada di sana. Saat perang Khandaq, Umar ada di sana. Saat perang Hunain, saat umat pada waktu berlari semuanya, Umar ada di sana. Maksudnya ada di sana itu mendampingi Rasulullah. Gimana coba bayangkan teman-teman semuanya, dalam situasi Rasulullah terjepit, mau dakwah dipersulit, mau dakwah terus diikuti dari belakang. Akhirnya Rasulullah katakan, Umar pergi, jangan buntuti aku. Umar mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai aku yang mati atau engkau yang mati. Husnudzonnya Rasulullah mengatakan, iman dia ini. Bisa gak kita dalam suasana terjepit, dalam suasana kesulitan apapun, yang keluar itu apa? Husnudzon. Husnudzon. Ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Husnudzonnya luar biasa. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW kata-katanya, ana inda dhanni abdi bi. Aku akan selalu dalam prasangka hambaku. Apabila hambaku berprasangka baik, maka akan jadi baik. Apabila hambaku berprasangka buruk, maka akan terjadi keburukan. Maka tolong jagalah prasangka ini, karena prasangka ini adalah, punten kalau dibilang bahasanya, punten ya, GPS-nya kita lah kira-kira. Kalau ada yang mau datang ke Masjid At-Taqwa lalu tidak tahu jalannya,
tinggal dikirim lokasinya, itu GPS-nya akan diikuti, insya Allah sampai. Kita husnudzon ini itu GPS kita. Mau ditaruh di mana husnudzon ini? Apabila teman-teman berhusnudzon dalam satu kejadian, satu peristiwa, satu cita-cita, maka akan sampai ke sana. Namun apabila disimpannya suudzon, maka akan tiba ke sana. Suudzon atau husnudzon itu tergantung diri kita ini. Maka dzon ini, prasangka ini ibarat GPS buat dalam kehidupan kita ini. Kira-kira mau kemana hati kita ini akan dibawa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini kalau digambarkan, kita lihat Islamnya Umar ternyata diawali kisah daripada husnudzonnya Rasulullah SAW. Satu itu. Iya, kan kita langsung Islamnya Umar tidak langsung ke sana dulu. Tapi ada beberapa tangga yang akan melihat seperti apa Umar itu Islam. Ternyata pertama diawali dengan husnudzonnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu pertama. Iya. Yang kedua, subhanallah, sebelum Umar bin Khattab mengatakan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Umar ibn Khattab punya jariyah. Jariyah itu ya budak, ya, budak perempuan. Yang mana budak perempuan ini Islam. Umar bin Khattab sangat marah sekali. Nggak dikasih makan budak ini. Bahkan dicambuknya. Bahkan dipukulnya. Tapi walaupun demikian, Umar ini kalau urusan dengan perempuan itu tidak mau. Dalam artian dengan mengatakan, kalau laki-laki, apalagi yang namanya Umar, subhanallah, masya Allah, orang ini sangat gagah sekali. Jadi kalau punya urusan dengan perempuan. Kenapa? Punya urusan itu kalau dengan laki-laki menunjukkan kegagahannya. Kalau punya urusan dengan perempuan, siapapun itu perempuannya nggak mau dengan urusan. Karena apa? Orang itu kalau berurusan dengan perempuan, seperti halnya dia sedang menurunkan derajatnya sebagai kegagahan laki-laki yang dia milikinya. Maka cukup tidak kasih makan. Iya, cukup nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Perempuan ini, subhanallah, jariyah ini, seorang budaknya yang dimiliki oleh Umar, nggak bergeming, biarin aja. Sampai akhirnya Umar bin Khattab heran, ini kok nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tapi apa? Kuat aja. Akhirnya rasa kasihan itu tumbuh, iya, di pribadi Umar. Tapi sebelum rasa tumbuh ada, perempuan ini mengatakan kata-kata ini, la'at abakallahu wa qawani. Semoga Allah bikin engkau lelah, bikin engkau capek, dan Allah bikin aku kuat dengan penderitaan yang kau berikan. Itu perempuan itu jawabannya begini, dengan mengatakan la'at abakallah wa qawani. Semoga Allah memberikan kelelahan kepadamu dan Allah memberikan kekuatan kepada aku. Umar mengatakan kalimat yang diucapkan oleh perempuan itu dipikir-pikir oleh Umar. Kata Umar, iya dipikir-pikir saya capek juga mikirin dia ini. Seorang jariyah, seorang budak, kenapa mesti saya pikirin juga? Saya nggak kasih makan, tapi kenapa saya kasihan juga ya kalau nggak dikasih makan? Akhirnya Umar, kasihlah makan. Kata Umar, benar, diijabah ini sama Tuhannya ini. Dia dikuatkan oleh Allah, aku dilemahkan. Itu sudah mulai itu. Sudah mulai ada, boleh dikatakan, namanya apa? Wangi-wangi keimanan itu sudah ada. Dari kejadian nomor 2. Umar memiliki jariyah, Umar memiliki budak perempuan, tapi sudah disiksanya. Perempuan ini sama sekali tidak bergeming dengan kekuatan imannya. Sampai dia berdoa di depan Umar. Kalimatnya apa tadi? La'at abakallah wa qawani. Allah akan memberikan kepadamu kelelahan, capek, dan Allah berikan kepadaku kekuatan. Ternyata benar. Perempuan itu, jariyah ini tidak pernah bergeming sekecil apapun. Malah Umar yang kerepotan. Kata Umar dengan mengatakan, hebat ini perempuan ini. 2 kejadiannya. Jadi yang menjadikan Umar iman itu tidak langsung mengatakan 2 kalimat syahadat begitu saja. Tapi ada kejadian-kejadian. Yang ketiga, kejadian Umar. Umar ibn Khattab itu subhanallah, iya, punten bahasanya, khamr
Zaman itu sudah biasa. Khamr ini seperti halnya kalau di rumah, teman-teman semuanya, kadang-kadang kalau di rumah, minuman yang rasa-rasanya insya Allah di antara kita semua punya, insya Allah di rumah kita semuanya punya, ada teh lah di rumah. Teh punyalah, iya. Air putih ada, air bening ada, teh juga ada di rumah. Teh itu buat mereka bangsa Arab pada waktu itu ibarat khamr. Khamr ini kalau ada rumah nggak ada khamr, ibaratnya kurang afdol rumah itu karena tidak ada khamr. Jadi mereka kalau yang namanya kita bikin rumah, insya Allah kita pikirkan dapur di mana, begitu kan? Dapur di mana? Mungkin kamar tamu di mana? Mungkin ruang tamu di mana? Punten, buat mereka yang namanya khamr, mereka sudah punya tempat di mana penyimpanan khamr. Sudah dikhususkan. Yang namanya khamr itu biasa. Yang namanya khamr itu minuman yang biasa. Jadi kalau ada tamu nggak dikasih khamr itu seakan-akan kurang afdol. Jadi makanan atau minuman khamr itu buat mereka seperti minuman biasa. Satu waktu Umar bin Khattab di rumahnya kehabisan khamr. Lalu dia cari khamr, keluar. Coba cari ke tempat di mana jualan khamr, habis. Muter lagi, cari lagi tempat di mana jualan khamr, habis. Akhirnya kata Umar dengan mengatakan, aduh semua khamr habis ini. Ya udahlah, saya ke Ka'bah saja. Kali aja di Ka'bah nanti ada teman di sana lagi ngapain, lagi minum khamr atau punya khamr, saya bisa minta. Datanglah ke sana. Teman-teman, apa yang terjadi? Begitu Umar bin Khattab datang ke Ka'bah, di situ melihat Rasulullah sedang sholat. Sedang sholat. Iya. Dan Umar bin Khattab mendengarkan apa-apa yang didengarkan atau dibacakan oleh Rasulullah SAW. Ini punten. Ini kata Umar bin Khattab. Pengakuan ini kata Umar ibn Khattab. Aku kehabisan khamar di rumah, lalu aku mencari khamar kehabisan juga. Saya mencari khamar, saya kehabisan juga. Akhirnya daripada nggak dapat, ya udahlah saya cari teman. Siapa tahu di masjid ataupun di depan Ka'bah itu ada orang di sana. Saya bisa minta khamar di sana. Qadarullah, di situ ditemukan ada punten Rasulullah sedang sholat. Lalu Umar bin Khattab mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Punten. Ketika Rasulullah membacakan ayat, tertarik Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Indah sekali bacaannya. Tapi Umar bin Khattab dalam hatinya mengatakan, ini syair ini. Ini syair ini. Tiba-tiba begitu hati Umar bin Khattab mengatakan, ini adalah syair. Rasulullah membacakan ayat, wa ma biqauli syair qalilam ma tu'minun. Firman Allah. Kalau ayat ini bukan perkataan syair, sedikit sekali orang yang beriman. Jadi seakan-akan apa yang ditanyakan oleh Umar dijawab oleh Al-Quran. Masya Allah. Ini keindahan yang luar biasa. Kata Umar, ini kan syair kayaknya. Ini perkataan, ini syair. Ini syair, ini syair. Jawab. Rasulullah mengatakan, wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Umar menjawab mengatakan kata-katanya, oh kalau syair, kalau bukan syair berarti ini adalah perkataan dukun ini. Iya, ini perkataan kahin. Jawab lagi, wa ma huwa biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Dan ini juga bukan perkataan kahin, bukan perkataan dukun, dan sedikit sekali orang yang mendapatkan peringatan dengan ayat ini. Lalu Umar bertanya mengatakan, oh bukan syair, bukan kahin, terus apa lagi? Al-Quran mengatakan, langsung Rasulullah mengatakan, tanzilum mir rabbil alamin. Dan selanjutnya, Quran ini turun dari Rabbil alamin, artinya dari Rabb, Tuhan semesta alam. Umar sudah mulai dalam hatinya, punten, keimanan tapi belum full 100%. Tapi itu sudah mulai membuka hati-hati pintu-pintu keimanan yang ada di dalam jiwanya. Kejadian pertama, karena husnudzonnya Rasulullah. Kejadian kedua, karena pembantunya ataupun budaknya. Kejadian ketiga, karena mendengarkan firman Allah yang dibacakan oleh Rasulullah saat Rasulullah apa? Sholat. Bisa dipahami ya? 3. Keempat,
Ada kejadian lagi. Subhanallah, iya. Jadi punten. Dari keempat ini, Umar bin Khattab ada ikatannya dari ketiga tadi mendapatkan ayat. Sampai ke rumah Umar bin Khattab gak bisa tidur. Tidak bisa tidur, sampai berpikir mengatakan, bukan perkataan kahin, bukan syair, tapi ini dari Rabbul Alamin. Berpikir lagi, Quran, dahsyat. Saya mendengarnya karena itu pertama kali Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut. Lalu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, daripada saya nggak tidur malam-malam, mendingan apa? Muter jalan-jalan. Muter aja Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab sedang jalan malam-malam. Karena kalau orang dibilang ya orang sedang tidur lah gitu ya. Subhanallah, pada waktu itu ada sesuatu yang sangat luar biasa. Apa? Tapi nanti kita akan dikhususkan bahasan ini. Iya, namun sekarang karena fokus terhadap Islamnya Umar, namun ada satu kejadian sebelumnya. Di saat ada ancaman-ancaman yang ada satu yang namanya punten. Silahkan selamatkan diri Anda, mau kemana kalau tidak tahan dengan yang namanya apa? Siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir. Maka saat itu ada perempuan mungkin yang mau kabur ataupun mau minggat malam-malam, iya, dari satu tempat ke kabilah lain atau dari satu tempat ke yang namanya tempat lain. Perempuan ini sedang jalan. Untuk apa? Membawa barang, sedang jalan sendiri, pelan-pelan, tiba-tiba ketemu dengan Umar. Malam-malam. Makanya Umar heran, ada perempuan malam-malam tidak pantas untuk safar, tiba-tiba keluar, dia tanya, mau kemana kamu? Kaget. Karena perempuan ini sangat tahu kalau Umar ini adalah orang yang punten bersama Abu Jahal lomba-lomba dalam menyakiti orang yang beriman. Jadi orang yang paling dahsyat menyakiti orang beriman selalu berlomba itu dua, Abu Jahal dan Umar. Maka perempuan ini ketika melihat Umar bin Khattab tiba-tiba mengatakan, mau kemana kamu? Perempuan itu dengan beraninya, dan ini adalah seorang muslimah dan tidak disebutkan namanya siapa, tapi bisa dipastikan itu juga adalah punten wanita yang hadir itu adalah jariyah. Jariyah itu bisa dikatakan seorang budak. Tiba-tiba dengan jawaban dia katakan, ini kata-kata jariyah, subhanallah, iya, dengan perkataan yang sangat-sangat subhanallah, apa ya kalau dikatakan berani, iya, afirru bidini minka, kata-katanya, aku ingin menyelamatkan agamaku dari kejahatan orang sepertimu. Aku akan pergi. Aku pergi karena menyelamatkan agamaku dari kekangan orang sepertimu, hai Umar. Umar mengatakan, kata-katanya, jadi engkau rela meninggalkan Mekah ini karena menjaga agamaku, menjaga agamamu, karena keganasanku, karena kegaranganku? Perempuan itu mengatakan, iya Umar, kalaulah orang sepertimu itu baik kepada kami yang beragama Muhammad, pasti kami tidak akan pernah meninggalkan Mekah ini. Namun karena engkau yang galak, karena engkau dan seperti orang-orang yang dilakukan, maka yang membuatku tidak betah di Mekah dan kami akan pergi dari Mekah. Umar mengatakan, kalau dibiarkan seperti ini, berarti berapa banyak orang yang akan pergi meninggalkan Mekah. Lalu Umar mengatakan kata-katanya, ibqihina, jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di sini. Kalau ada yang berani macam-macam kepadamu, aku yang akan menjagamu. Kata siapa itu? Kata Umar. Tiba-tiba Umar mengatakan begitu saja. Jangan pergi, jangan tinggalkan Mekah, karena apapun yang terjadi kepadamu, aku akan menjaganya. Gak boleh ada orang menyakitimu. Bilang kepadaku kalau ada orang yang menyakitimu. Perempuan itu heran. Kenapa Umar mengatakan seperti itu? Dan ternyata perempuan itu kembali kepada suaminya, dan suaminya mengatakan, aman di jalan? Aman. Tidak ketemu siapa-siapa? Ketemu. Siapa yang kau temui? Umar. Kaget suaminya. Kamu ketemu Umar? Apa kata Umar?
Kata Umar mengatakan, jangan pergi meninggalkan Mekah, karena siapapun yang menyakiti aku tinggal lapor kepada Umar, Umar akan menjaga aku. Terus perempuan itu mengatakan, saya melihat dari matanya Umar seakan-akan dia ini sudah masuk dalam keimanan. Apa suaminya bilang? Demi Allah. Suaminya muslim. Demi Allah, Umar ini tidak akan pernah masuk Islam sebelum kudanya masuk Islam. Saking apanya itu? Saking mustahilnya. Demi Allah, Umar ini tidak akan pernah masuk Islam sebelum kudanya Umar ini tidak akan pernah masuk Islam sebelum kudanya masuk Islam. Bahkan walaupun kudanya Islam, Umar tetap gak bakalan Islam. Saking apa? Saking mustahilnya Islamnya Umar. Itu adalah yang keempat. Tiba-tiba Umar mengatakan, saya akan melindungimu. Keempat kejadian. Iya. Sebelum menghantarkan Umar bin Khattab dengan mengatakan apa? 2 kalimat syahadat. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Lalu di pagi hari itu kan Umar malam hari kan? Malam hari. Jadi mungkin sore hari cari khamr. Iya. Ataupun sore harinya cari khamr. Lalu setelah itu maghrib ketemu Rasulullah sedang sholat. Iya. Lalu malamnya nggak bisa tidur, muter ketemu dengan perempuan tadi itu. Lalu paginya, ini cepat waktunya. Paginya Umar bin Khattab mengatakan, pusing mikirin ini. Maka Umar punya kesimpulan dengan mengatakan, habis semua apa yang difikirkan. Dari kejadian pertama, kejadian kedua, ketiga, dan keempat, kesimpulan yang kelima, Umar dengan mengatakan, penyebab ini semuanya Muhammad. Penyebab ini semuanya Muhammad. Jangankan orang lain, saya saja, kata Umar, yang tahu tentang masalah apa namanya, mana syair, mana bukan syair, mana kata-kata baik, mana yang kata-kata tidak baik, tapi saya saja terpengaruh dengan bacaan Muhammad. Banyak orang pasti akan terpengaruh. Maka tiba-tiba Umar punya kesimpulan dengan mengatakan pagi itu, cara menyelesaikan masalah ini dengan satu cara. Apa? Bunuh. Siapa? Rasulullah. Ternyata ke situ lahirnya. Jadi setelah berpikir yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terkunci dengan mengatakan ini masalahnya ada di Muhammad. Kalau Muhammad mati, selesai. Kalau Muhammad sudah dibunuh, tuntas. Maka yang dikerjakan oleh Umar di pagi itu, di mana belum tidur juga semalaman, padahal dia sudah berpikir dengan apa, tapi kesimpulannya ini gara-gara Muhammad. Maka harus dibunuh Muhammad ini. Apa yang dilakukan? Bawa pedang, dan tanpa harus dengan dibungkus pedang itu, tapi apa? Langsung ditempelkan racun. Kenapa? Biar cepat untuk dibunuhnya. Lihat dalam perkataan tentang ahli sirah nabawiyah. Akhadha sayfahu. Subhanallah. Mengambil saifnya. Lalu apa lagi? Diberikannya racun. Setelah itu dibawanya dan jalan menuju ke Punten Darul Arqam. Pergi. Karena Rasulullah berada di sana. Dengan pedang yang dibawa, di situ ada racun, pedang itu dibawanya dengan jalan begitu langkah cepat dan tegapnya. Karena Punten, Umar Ibn Khattab ini sangat terkenal. Idza masya asra, wa idza daraba auja, wa idza takallama asma. Itu apa namanya ya? Umar. Kalau bicara menggelegar, orang mendengarkannya. Kalau dia memukul, berbulan-bulan terasa sakitnya. Kalau dia jalan, cepat sekali. Maka tidak ada jalan Umar tuh perlahan tuh, tidak. Umar kalau jalan, tok 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 jalan. Subhanallah. Lalu kalau berbicara, nggak pernah berbicara pelan, tapi apa? Lantang suaranya. Itulah Umar. Lalu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jalan Umar dengan cepatnya, dengan membawa pedangnya. Orang sudah melihat Umar dengan membawa pedang tanpa dimasukkan ke sarungnya, itu sudah pasti akan ada korban. Akan ada korban. Dilihat, maka orang ketika lihat Umar berjalan, orang sudah mengatakan, oh kemananya? Kemana akan jalan nih? Pasti ada yang dibunuh ini. Pasti akan ada yang dibunuh ini. Maka seseorang bertanya, ini adalah dari Bani Zuhrah. Punten, iya. Tapi beberapa ulama mengatakan namanya adalah Nuaim bin Abdullah. Dan pada waktu itu Nuaim menyembunyikan Islamnya. Dan Nuaim bertanya mengatakan, mau kemana Umar?
Umar tanpa ragu mengatakan, Muhammad, untuk apa saya akan bunuh dia? Kenapa kamu membunuhnya? Jawabannya, karena dia telah memisahkan antara ayah dan anaknya, antara ibu dan anaknya, keluarga dan keluarganya, budak dan majikannya. Maka tidak ada yang pantas untuk Muhammad kecuali untuk dibunuhnya. Lalu Nuaim dengan mengatakan, ya Umar, kamu akan mematikan api yang jauh sementara api di rumahmu tidak kau matikan? Kamu akan mematikan api yang ada di tempat lain sementara engkau membiarkan api yang ada di rumahmu? Ditanya mengatakan, di rumahku api yang mana? Di rumahku api yang mana? Apakah ada api di rumahku yang harus aku matikan? Ada. Siapa? Tuh, adik iparmu dan adik perempuanmu. Dia sudah mengikuti Muhammad. Tanpa ragu Umar bin Khattab ini balik badan dan langsung ambil ke kanan. Maksudnya apa? Ambil arah lain. Menuju kepada siapa? Ke rumah adiknya. Siapa? Fatimah bintil Khattab. Dan di situ ada suaminya. Siapa? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Itu suami, berarti adik iparnya Umar. Dan di situ ternyata sedang membaca Al-Quran bersama dengan seorang laki-laki sahabat Rasul juga namanya Khabbab bin Arat. Sedang baca. Umar bin Khattab ketika jalan, tok 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 tok. Punten, Umar bin Khattab ini sangat jelas sekali, apalagi punten ya. Beberapa orang yang kami kenal, Masya Allah, ini sekedar cerita saja. Kami punya guru kami ini, Masya Allah, Tabarakallah, ketika kami belajar di sana, saya sering berkunjung ke rumahnya untuk belajar sama beliau. Itu kalau sedang belajar berdua, karena ngobrol sambil di rumahnya beliau ngobrol gini gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang jalan srek, 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 di luar, jalan suara kaki, srek, srek, srek. Dia bilang, Fatimah, jangan masuk. Ada tamu laki-laki di sini. Langsung suara itu ke belakang. Ada lagi jalan, tiba-tiba, Haris, tolong bawakan minuman ke sini habis. Tanpa melihat orangnya, dengar suara kakinya aja, hafal. Subhanallah. Ketika mengatakan, ucapanlah, Maryam, jangan ke sini. Ada teman ayah di sini, lewat belakang. Tahu? Hanya saya bilang, Syekh, itu suaranya hafal. Dia bilang, mengatakan, bagaimana aku tidak hafal, dia anak-anakku. Jadi orang tua itu suara langkahnya saja faham, ini anak perempuan, ini siapa, ini laki, subhanallah. Kalau kita kira-kira hafal nggak suara anak yang pertama, anak udah bingung, siapa? Siapa di sana? Paling nanya gitu. Ya, siapa di sana? Itu mereka sangat familiar dengan langkah siapa. Ini terjadi Umar bin Khattab ketika jalan, trok, tok, 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 jalan begitu. Ini yang namanya Fatimah sudah kaget. Umar dari luar udah jalan. Umar. Zaid langsung mengatakan atau Sa'id mengatakan Umar. Khabbab bin Arat kaget. Umar. Kenapa? Umar masuk ke rumahnya siapa? Fatimah. Maka Allahu Akbar, yang namanya Khabbab bin Arat, karena rasa takut yang ada, panik yang ada, dia langsung loncat, masuklah ke belakang. Punten, kalau digambarkan mah di hordeng jendela atau masuk kelipatan hordeng, masuklah di situ sembunyi. Kenapa? Karena takut melihat Umar. Begitu Umar masuk, langsung dengan punten ketukan pintunya yang begitu keras. Buka Fatimah, buka Sa'id, Sa'id buka. Begitu dibuka, hanya dikatakan, Umar hanya berkata, apa yang kalian baca barusan? Karena terdengar suara tadi. Apa yang kalian baca? Terdiam. Sa'id bin Zaid belum jawab, Fatimah pun belum sempat jawab. Hanya Sa'id dengan mengatakan pertanyaan, ya Umar, ara'ait in kanal haqq laisa bidinik. Umar, kata Sa'id, menurutmu bagaimana apabila kebenaran itu bukan di agamamu? Pertanyaan dahsyat. Umar, bagaimana pendapatmu apabila kebenaran itu tidak berada dalam agamamu? Maka Umar bukan jawaban lisan yang keluar, tapi dalam satu gerakan saja,
Sa'id bin Zaid sudah dibanting, lalu lututnya Umar sudah berada di dagunya Sa'id bin Zaid. Itu gerakan cepat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Plak, langsung jatuh. Punten, kira-kira kalau ada seorang istri melihat suami diperlakukan seperti itu, apa yang akan terjadi? Santai? Tidak. Langsung dia teriak mengatakan kalimatnya, subhanallah, dengan mengatakan apa yang diucapkannya. Tanpa ragu mengatakan, ya Umar, ana ala dini Muhammad. Aku berada dalam agama Muhammad. Tanpa ragu lagi. Maka tanpa ragu pula Umar bin Khattab langsung menampar daripada siapa? Fatimah. Sehingga begitu tamparan satu kali. Satu, apa yang di sini tuh? Perempuan pakai anting. Antingnya terlepas. Di bagian giginya berdarah. Itu oleh Umar bin Khattab. Dan sampai terjatuh Fatimah. Lalu Fatimah dengan mengatakan ucapan yang sambil seorang adik kepada kakaknya bertanya, ucapannya, apakah engkau melakukan hal ini karena beda agama? Apakah kau lakukan ini kepadaku karena aku hanya beriman kepada agamanya Muhammad? Rasulullah terdiam, ngelihat adiknya berdarah. Ngelihat adiknya berdarah, namanya kakak, ngelihat adik perempuan, apalagi seorang Umar. Umar itu gagah, Umar itu kuat, Umar itu garang. Tapi kalau sudah melihat seorang wanita, itu Masya Allah cintanya dan luar biasa. Termasuk kepada adiknya, dia terdiam. Lalu Umar bin Khattab merunduk dengan mengatakan, Hatma indak. Berikan apa yang kau punya. Kamu sedang baca apa? Hatma indak. Kenapa? Cerdasnya Fatimah, punten. Kalau seandainya saya sedang begini, iya, ibu lihat saya, bapak lihat saya, teman-teman saya lihat saya, terus saya pura-pura, padahal di sini nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa, di sini nggak ada apa-apa, cuma begitu ibu datang, kira-kira ada curiga nggak? Curiga apa? Menyembunyikan sesuatu. Saya dipahami itu ya. Tadinya padahal gini, saya begitu dengan mengatakan, apa kabar, baik? Ya, kamu baiknya, sehat ya. Saya tangan gini aja, kayak nutupin sesuatu. Padahal nggak ada apa-apa. Bisa dipahami itu ya. Kalau tangan saya diam saja, ya nggak curiga. Tapi begitu saya tangannya begini, itu curiga. Kalau misalnya teman-teman lagi WhatsApp begini, iya, santai ada teman. Tapi begitu temannya duduk begini, masih santai. Tapi begitu suatu waktu, tiba-tiba kita begini, ngadepnya, seakan-akan ini tidak boleh apa? Dilihat sama yang depan. Punten, yang namanya Fatimah, iya, tadinya ini taruh di dalam tanpa nampak. Kalau seandainya di sini nggak kelihatan. Begitu sedang marah, disengaja diperlihatkan agar terlihat apa namanya? Tulisan ini. Sengaja diperlihatkan tulisannya, dipertontonkan, diperlihatkan. Makanya Umar melihat. Maka kata Umar, hatma indak. Jadi tadi lagi marah, yang namanya lagi marah tadi. Nah, sambil terjatuh, yang namanya Fatimah tidak teriak mengatakan, aku ditampar, tolong, tidak begitu. Tapi cukup membuka dan memperlihatkan mushaf yang disembunyikan di dadanya, diperlihatkan, nampak. Seakan-akan tidak sengaja kalau ini terbuka, padahal disengaja oleh Fatimah. Agar terlihat nampak oleh Umar. Buktinya apa? Umar mengatakan, hatma indak. Jujur, seandainya tidak terlihat mushaf itu, Umar bin Khattab bisa mengatakan, berikan apa yang ada di dadamu. Kalau tidak terlihat akan bicara seperti itu kah? Tidak. Karena terlihat, maka berikan itu. Berikan apa yang di dadamu. Berikan apa yang kau sembunyikan. Karena apa? Sengaja diperlihatkan. Maka saat itu, punten, Fatimah mengatakan, demi Allah aku tidak akan pernah memperlihatkan ini. Makin penasaran gitu kan. Lalu mengatakan, berikan, aku ingin melihatnya. Lalu perkataan begitu tajam, ini adalah kitab atau mushaf yang suci, hanya dipegang oleh orang-orang yang suci, dan engkau itu najis wahai Umar. Jika kau ingin memegang ini, membaca ini, mandi dulu. Mandi dulu. Umar bin Khattab tanpa ragu, karena ingin melihat, penasaran, disuruh mandi, mandilah Umar. Mandi, setelah mandi bahkan masih rambut basah, janggutnya masih basah, dia hatma indak. Perlihatkan, ini ambil. Subhanallah,
Dibaca oleh Umar bin Khattab. Di masalah yang ketiga, Umar bin Khattab sudah mendengarkan ayat-ayat Allah melalui lisan Rasulullah. Sekarang memegangnya seperti ini. Toha, surah Toha. Iya, Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Subhanallah. Sampai akhirnya dibaca innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri, sampai kata innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Umar bin Khattab ketika mengatakan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran bukan membuat kalian susah. Quran ini diturunkan bukan menjadikan kalian susah. Tadhkiratan liman yakhsha, tapi Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang ingin diingatkan. Ini Quran turun dari Allah yang Maha menciptakan segala-galanya. Dibaca. Punten, Umar bin Khattab ekspresinya ketika memegang mushaf ini hanya melihat, misalnya gini. Misalnya beliau baca Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dadaun merunduk ini seperti kangen, rindu, sampai mengatakan iya ini tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Simpan lagi. Subhanallah. Begitu kata-kata innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya tiada Tuhan selain aku, maka ibadahlah hanya untukku. Umar bin Khattab langsung menyimpannya lalu mengatakan wallahi hadza laisa min qaulil bashar. Demi Allah ini bukan perkataan manusia. Karena di pertemuan sebelumnya sudah mengatakan wa ma huwa biqauli syair. Lalu apa lagi? Wa ma huwa biqauli kahin. Sudah dikatakan ini adalah Quran turun dari Allah, maka dengan tegas mengatakan ini bukan perkataan manusia. Lalu apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab? Dulluni ila Muhammad, dulluni ila Muhammad. Tunjukkan kepadaku mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Tunjukkan padaku mana Muhammad. Masya Allah. Ketika tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Khabbab tadi ada kan? Di mana Khabbab tadi? Ya, sembunyi di hordeng itu. Begitu mengatakan dulluni ila Muhammad, keluar Khabbab dengan mengatakan aku akan tunjukkan di mana Muhammad. Kaget Umar, kamu tiba-tiba datang di sini. Sejak kapan kamu di sini? Dari awal saya sembunyi wahai Umar. Lalu Umar mengatakan, tunjukkan di mana Muhammad. Maka ditunjukkan oleh Khabbab bin Arat ada di Darul Arqam. Subhanallah. Masuklah, berangkatlah bersama punten Khabbab. Dan punten, ada hal yang perlu saya sampaikan. Nuaim bin Abdullah, mungkin teman-teman tega mengatakan, tega ya Nuaim menjerumuskan siapa? Sampai kasih tahu, wahai Umar, apakah engkau akan memadamkan api di rumah orang sementara rumahmu kebakaran? Maka ditunjukkan keislamannya siapa? Fatimah dan Said. Seakan-akan apa? Menjerumuskan gitu kan? Seakan-akan memperdayakan. Tidak. Nuaim justru mengatakan, ini demi menyelamatkan Rasulullah. Biarkan mereka ke sana, Umar ke sana dulu. Nuaim datang ke hadapan ya Rasulullah. Umar datang dengan membawa pedangnya. Umar siap untuk datang kemari, tapi saya arahkan dulu untuk Fatimah dan Said. Mudah-mudahan mereka nggak apa-apa ya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah siap menghadapi Umar. Rasulullah sudah siap menghadapi Umar. Duduk bersama beberapa sahabat, termasuk di situ ada Hamzah. Iya, punten. Dan datang ke sana Umar bin Khattab. Sekali lagi, Umar bin Khattab kalau jalan bagaimana jalannya?
petunjuk jalan Khabbab tadinya di depan, tapi kalah cepat dengan Umar. Jadi petunjuk jalan akhirnya di mana? Di belakang. Umar enggak nyasar, enggak. Kenapa? Karena tahu tempat yang akan dikunjungi mana. Jadi di mana Umar? Di mana kata Umar? Di Darul Arqam. Ya udah jalan. Lalu apa yang terjadi kepada Khabbab? Udah berusaha untuk cepat pun dia susah. Sementara Umar terus jalan. Dan posisi Umar tetap pedang itu terhunus. Jadi membawa pedangnya tetap diginikan. Kalau tadi karena ingin membunuh Rasulullah SAW, kalau sekarang karena apa? Rindu kepada Rasulullah, hanya pedangnya tetap dibawa. Itulah yang membuat orang masih bertanya-tanya, mau kemana ini? Ternyata ke Darul Arqam. Begitu diketuk pintunya dengan mengatakan Muhammad, Muhammad, orang di situ sudah kaget semuanya, termasuk ada Hamzah di sana. Semua berdiri. Hamzah mengatakan, ya Rasulullah, di belakangku. Biar aku yang menghadapi Umar. Bisa dibayangkan ini. Hamzah akan berhadapan dengan siapa? Umar. Hamzah akan berhadapan dengan Umar. Ya Rasulullah, biar aku yang menghadapi Umar. In arada khairan fa'u'ti. Wa in arada syarran u'ti. Kalau dia membawa kebaikan, aku akan berikan kebaikan. Apabila dia membawa keburukan, maka aku akan berikan keburukan kepadanya. Apabila dia membawa kedamaian, aku akan terima dengan kedamaianku. Namun apabila mereka ngajak perang, aku yang akan perang bersamanya. Subhanallah. Dilihatnya dibuka oleh Hamzah. Rasulullah berada di mana? Di belakang Hamzah. Lihat dalam beberapa riwayat, dalam perkataan para ahli sirah, begitu dibuka pintu, Hamzah membuka pintu. Hamzah belum bicara apa-apa. Gerakan yang tanpa diduga oleh Hamzah, Rasulullah sudah loncat berada di depan Hamzah, dan Rasulullah sudah memegang bajunya Umar, ditarik seperti ini sambil mengatakan, awalam tuslim yabnal Khattab hatta ja'akal qari'ah. Itu kata-katanya. Awalam tuslim, tegas Rasulullah, galak Rasulullah, garang Rasulullah. Hamzah kaget. Kenapa? Tiba-tiba Rasulullah berada di depan, dan tiba-tiba Rasulullah memegang daripada bajunya Umar dan ditarik ke atas sampai Umar pun terhentak begitu, dan perkataan yang tegas, galak, dengan perkataan yang sangat menggelegar. Awalam tuslim ya Ibnul Khattab, engkau belum Islam juga wahai Ibnul Khattab, hatta ja'akal qari'ah, apakah engkau akan Islam kalau kiamat udah datang? Itu kalimatnya. Baru Rasulullah, Allahumma izzal Islam bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, kokohkan dan kuatkan Islam dengan Umar ibn Khattab. Itu sambil doa, sambil dipegang. Bisa dipahami ya? Coba dibayangkan keadaan seperti awalam tuslim ya ibn Khattab. Iya, hatta ja'akal qari'ah. Allahumma izzal Islam bi Umar ibn Khattab. Maka Umar bin Khattab tanpa ada jawaban, tanpa ada jeda untuk jawaban itu, tanpa pikir panjang untuk jawaban itu, Umar bin Khattab hanya mengatakan kata-katanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua orang yang berada di belakang Rasulullah, kira-kira lebih daripada 30 orang, bertakbir semuanya. Kenapa banyak 30 orang? Nanti kita simpan Darul Arqam. Apa Darul Arqam ini? Iya, semuanya akan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, aslama Umar, aslama Umar. Dipeluk oleh Hamzah, dipeluk oleh Rasulullah, dipeluk oleh 30 orang ini dengan mengatakan Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir semuanya. Kenapa? Karena Umar Islam. Masya Allah. Sekarang ada dua gunung yang sangat kokoh dan kuat. Ada Hamzah dan ada Umar. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang Islam, mukminin mukminat pada waktu itu. Apa yang terjadi kepada Umar bin Khattab? Beberapa hari bimbang, pagi punya keputusan ingin membunuh Rasulullah. Di siang hari, menjelang zuhur, perkataan ini sudah berubah. Sekarang 180 derajat menjaga Rasulullah. Selesai Islam, teman-teman tahu apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab selesai Islam, perkataan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab setelah Islam itu apa? Perkataan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab setelah Islam, ya Rasulullah, alasna alal haqq. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar? Iya.
Walima na'khudud daniyah ya Rasulullah. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Kenapa kita harus sembunyi? Keluar ya Rasulullah. Ayo kita keluar. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bayangkan ya. Para sahabat pada waktu mengatakan kami tidak pernah merasa tenang melakukan ibadah. Iya. Kecuali setelah Islamnya Umar. Subhanallah. Ini namanya seorang ulama yang sangat terkenal, iya, subhanallah, iya, dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Hasan Al-Basri, ini perkataan Hasan Al-Basri, saya kutip ya. Beliau katakan, andai aku boleh membayangkan kalau Islam itu nanti datang ke setiap orang, nanti akan datang, kita kan di akhirat nanti Islam itu datang. Islam itu akan menyampaikan kepada Allah tentang keislaman kita. Kata Hasan Al-Basri, andai aku boleh membayangkan dan andai aku berimajinasi, iya, dan ini adalah ternyata tidak hanya sekedar angan-angan, tidak hanya sekedar hayalan, memang begitu kenyataannya. Karena Islam itu akan datang, akan menjumpai orang Islam itu dan akan lapor kepada Allah. Apa kata Islam? Islam itu akan datang. Ya Allah, iya, dia telah menjagaku, kata Islam itu. Ya Allah, dia telah menjagaku sampai mati syahid. Ya Allah, dia telah mencemoohkanku dengan perkataannya. Ya Allah, dia ngaku Islam tapi tidak pernah menjagaku. Ya Allah, dia menjaga Islam tapi tidak pernah menjaga saudara-saudara Islam yang lainnya. Ya Allah, dia Islam tapi dia sangat pelit sekali, tidak mencerminkan keislaman. Ya Allah, dia Islam tapi dia tidak pernah mencari ilmu sesuai dengan syariat Islam yang ada. Ya Allah, seperti itu. Tapi begitu ketemu dengan Umar, kata Hasan Al-Basri, Islam itu mengatakan, ya Allah, ini Umar setelah dia menjadi punten, setelah dia Islam, dia menjadi penjagaku dan dia menjadikan ketenangan bagiku. Itu kata siapa? Kata Islam. Bisa dibayangkan teman-teman kalau Islam itu nanti datang dalam berwujud gitu ya, akan menceritakan tentang kita, kira-kira Islam itu akan mengatakan kepada Allah tentang kita mau bicara apa. Ya Allah, dia Islam, tapinya itu apa kira-kira? Ya Allah, hebat kau. Ya Allah, dia Islam, dia telah menjagaku dengan ilmunya. Ya Allah, dia Islam, dia telah menjagaku dengan akhlaknya. Ya Allah, dia Islam, dia telah menjagaku dengan hartanya. Ya Allah, dia Islam, dia telah menjagaku dengan jabatannya. Ya Allah, dia Islam, dia telah menjagaku dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Kira-kira Islam itu datang kepada kita nanti, apa yang akan diucapkan oleh Islam itu tentang kita? Tolong renungkan itu. Maka kalau Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, limana khudud daniyah, kenapa kita harus malu-malu? Maksudnya kenapa harus takut? Lalu apa yang terjadi Umar bin Khattab? Umar bin Khattab datang ke Abu Jahal, ketuk pintunya Abu Jahal, buka pintu. Abu Jahal, ahlan Umar, silakan masuk. Kata Umar, aku cuma sebentar, cuma ngasih informasi aja. Apa? Aku udah Islam. Datang ke Abu Jahal, dia mengatakan kata-katanya, kamu telah merusak hari yang indah ini Umar, pergi kamu. Iya, kharabtal yaum, mengatakan kamu telah menghancurkan hari indah ini dengan kabar, pergi kamu Umar. Tutup pintunya. Datang lagi kepada siapa? Datang kepada subhanallah Abu Sufyan. Buka Abu Sufyan, dibuka. Ahlan Umar, ada apa? Aku mau coba kasih informasi penting. Apa? Aku sudah Islam, pengikut Muhammad. Tutup pintu. Semua pemuka-pemuka Quraisy didatangi satu-satu. Oleh siapa? Umar Ibn Khattab. Untuk apa? Mempinformasikan saya sudah Islam. Lima na'khudud daniyah, maka disitulah Rasulullah katakan Al-Faruq, yang mampu membedakan hak dan batil, bukan hanya sekedar mampu membedakan hak dan batil, tapi apa? Mampu menjalankan antara punten, hak dikerjakan, batil dibuang. Itu Umar itu. Umar itu Masya Allah Tabarakallah. Kekuatannya, dahsyatnya, kepribadiannya, pokoknya yang namanya Umar bin Khattab, hak-hak, batil-batil. Subhanallah. Sampai hatinya yang bersih, sampai dapat gelar Faruq. Itu bukan dirinya yang kasih gelar, tapi siapa? Rasulullah. Ini Umar bin Khattab. Kalau misalnya mau, Umar bin Khattab ini saking bersih hatinya, sampai berapa banyak ayat yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Beberapa ayat yang ada seperti ayat khamar,
ayat hijab, iya, ayat apalagi makam Ibrahim, iya, itu Masya Allah, itu Umar bin Khattab, banyak sekali ayat yang turun pas Umar bin Khattab menyampaikannya, sampai dikatakan Al-Faruq. Maka para ulama dengan mengatakan, ini ahli sirah, seandainya Umar sedang menghakimi seseorang tanpa perlu mendengar apa yang terjadi, bagaimana terjadi, cukup lihat wajahnya saja, kamu benar, kamu salah, selesai. Saking apa namanya, Faruq, hatinya itu bersih, bisa membedakan antara hak dan batil, mana salah mana benar tuh dengan tatapannya sudah tahu ini salah ini benar. Sampai Rasulullah mengatakan, lau ja'an nabiyyun ba'di la Umar, kalau ada nabi setelah aku pasti nabi itu adalah Umar. Tapi nggak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lau ja'an nabiyyun ba'di la Umar, kalau ada yang pantas seorang nabi setelah aku, pastilah nabi itu siapa? Umar. Tapi tidak nabi setelah Umar atau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya tidak ada nabi. Sampai Umar bin Khattab, satu kejadian, satu waktu di masjid ada orang sedang baca Quran, sedang asik baca Quran. Tiba-tiba Umar bin Khattab melirik ke belakang sambil melirik, sambil Umar bin Khattab mengatakan, stop, berhenti, jangan lanjutkan baca Qurannya, hentikan baca Qurannya. Orang itu nanya, ya Amirul Mukminin, engkau menyuruh aku menghentikan baca Quran? Iya. Kenapa? Apa kata Umar? Kamu baru melaksanakan ibadah batin bersama istrimu, kamu lupa belum mandi, mandi dulu sana. Belum mandi wajib. Laki-laki, oh iya lupa ya, bener, langsung pergi. Dari mana Umar tahu itu? Itu dah namanya Faruqnya itu, subhanallah, luar biasa. Umar. Makanya Rasul mengatakan ini Al-Faruq, Masya Allah. Bukan hanya sekedar itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab langsung ke pasar. Tahu ada orang Jamil ibnu Muammir, ini adalah jago gosip terhebat. Pokoknya kalau hari ini bicara ke dia, insya Allah gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat satu pasar tahu tuh berita itu. Jago apa itu? Jago memberikan kabar. Mana Jamil ibnu Muammir, mana? Ada apa ya Umar? Sini, aku punya berita baru, pasti bikin heboh, bikin kaget. Berita apa? Berita kalau aku sudah Islam, aku sudah Islam, aku sudah ikut Muhammad. Itu dalam waktu yang sangat singkat satu pasar tahu kalau Umar sudah masuk Islam. Subhanallah, itulah Islamnya Umar ibn Khattab. Masya Allah. Jadi kalau dibilang mengatakan Islamnya Umar bin Khattab, satu, husnudzonnya Rasulullah. Masih ingat tadi? Dua, apa? Apa tadi ya? Satu, husnudzonnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena jariyah. Jariyah itu apa tadi? Budaknya Umar bin Khattab. Lalu yang ketiga, karena apa? Karena mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, karena apa? Karena jumpa dengan seseorang yang akan meninggalkan kota Mekah. Karena apa? Karena dengan mengatakan, gara-gara orang sepertimu aku tidak betah di Mekah, karena engkau telah menghancurkan akidahku atau keamanan yang ada dalam hati ini. Maka Umar berpikir, akhirnya ingin mengeksekusi dengan membunuh Rasulullah, tapi akhirnya balik malah kepada siapa? Kepada adiknya, dan terjadilah Islam di situ. Apa yang terjadi setelah Islamnya? Disebarkan di seluruh Mekah. Sekarang apa yang terjadi? Maka punten, Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Penyiksaan itu tidak berhenti. Penyiksaan tidak berhenti. Bahkan penyiksaan lebih dahsyat merajalela lagi. Mungkin di antara teman-teman bertanya, yang disiksa itu siapa saja mereka? Para budak. Yang majikannya itu adalah orang kafir. Berarti orang-orang yang muslim pada waktu itu banyak daripada budak. Perkataannya, kenapa Abu Jahal tidak mau masuk Islam, Abu Lahab tidak mau masuk Islam, Syaibah bin Rabi'ah tidak mau masuk Islam, ya, Abu Sufyan tidak mau masuk Islam, semua orang-orang terkemuka tidak mau masuk. Jawabannya enteng buat mereka. Mereka mengatakan, kalau saya Islam, apakah nanti saya harus duduk bersama budak-budak? Apakah saya nanti tidak ada lagi perbedaan antara saya dan budak-budak? Apakah nanti saya dengan budak itu harus sholat berjamaah sama satu baris? Ya kan sholat begitu kan? Ada nggak pas sholat di sini harus mengatakan para ini depan, ini depan? Ada nggak begitu kira-kira? Siapa sop yang paling depan? Siapa?
Yang paling duluan datang. Ulama sekalipun kalau datangnya belakang, ya di belakang. Iya. Mau jenderal sekalipun, mau siapapun, mau tingkat presiden sekalipun, kalau telat datangnya, ya di belakang. Itulah gambarannya. Maka dengan mengatakan ucapannya, kalimatnya, apakah kita harus duduk bareng bersama budak? Budak mah pantas mau Islam. Kenapa? Karena ingin menyetarakan antara kita. Maka mereka menolak mentah-mentah. Mana mungkin kami harus duduk sholat berjamaah satu saf dengan budak. Mana mungkin kita setara dengan budak. Maka semua budak disiksanya habis-habisan. Itu terjadi. Bahkan punten. Kau lihat yang paling dahsyat, ada yang sampai wafat. Siapa? Kemarin saya sampaikan. Sumayyah. Ya kan? Bilal ibn Rabah itu jasadnya ditarik, dikelilingkan ke Mekah, sampai dihinakan, sampai terkenal dengan mengatakan orang terhina itu adalah Bilal. Jadi punten, kalau sekarang ibu bapak membayangkan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, misalnya apa ya? Kalau misalnya gambaran sekarang, kalau A adalah B, B adalah saking dekatnya. Ya, punten, bukan contoh hanya sekedar apa namanya ya? Saya tadi kasih contoh tapi tidak bagus. Contoh misalnya, kalau gula itu pasti lengket dengan apa? Manisnya, gitu kan? Gula ya manis, ya itu nggak bisa dipisahkan itu. Gula ya manis, es ya dingin, api ya panas. Kalau disebut Bilal, hina. Jadi kalau orang mau mengatakan, dasar Bilal, nah itulah kira-kira dasar terhina, itu dulu begitu tuh. Jadi anak-anak Mekah kalau mau menghina orang cukup sebut Bilal kamu. Maksudnya apa? Terhina kamu. Paling direndahkan itu adalah Bilal. Paling direndahkan. Siapa? Ya, yang merendahkannya adalah majikannya Umayyah bin Khalaf. Bagaimana caranya? Disimpan Bilal, digusur keliling di kota Mekah sampai rusak badannya, rusak depannya. Sampai Umar bin Khattab mengatakan ketika di Mekah, di Madinah, Bilal, boleh aku melihat tubuhmu? Yang aku tahu engkau diseret di kota Mekah, boleh aku melihat tubuhmu? Iya, boleh dibuka. Umar bin Khattab menangis. Kata Umar, demi Allah saya tidak melihat tubuhnya Bilal yang mulus untuk menyimpan satu jariku. Saking apanya itu ibu bapak? Rusak. Sampai punten anak-anak, kalau anak-anak mainan untuk mainan gitu ya, bikin boneka-bonekaan terus digusur. Bilal gitu, untuk penghinaan Bilal itu. Sampai ada kata-kata kalau ingin menghina Bilal atau menghina seseorang, merendahkan seseorang, sebut namanya apa? Bilal. Mengerikan sekali. Maka punten, tidak ada yang paling diangkat oleh Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah kecuali Bilal. Ibu bapak tahu punten, saya loncat ke depan. Iya, ketika Futuh Mekah, Mekah sudah ditaklukkan. Berhala sudah ditumbangkan. Semua sudah berada di dalam kekuasaan Rasulullah. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua ada di sana. Ya, kibarus sahabat Zubair bin Awam ada di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas ada di sana. Semua orang-orang, punten kalau dibilang ya, kibarus sahabat ada di sana. Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah. Ibu bapak tahu, begitu Rasulullah berdiri, saya upamakan ketika Rasulullah berdiri ini di depan pintu Ka'bah, semua para sahabat kan ada di belakang kan, semua nunduk. Tiba-tiba apa kata Rasulullah? Aina Bilal? Mana Bilal? Mana Bilal? Masya Allah, yang ditanya oleh Rasulullah, mana Bilal? Bukan ditanya mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali. Yang ditanya apa? Aina Bilal? Mana Bilal? Tiba-tiba Bilal, ada ya Rasulullah. Bilal kaget, kenapa aku yang dipanggil? Kenapa aku dipanggil? Banyak kibar, aina Bilal? Tiba-tiba mengatakan, saya Rasul, sini Bilal, sini. Diangkat Rasulullah. Kata Rasulullah, wallahi tidak boleh ada yang sholat untuk saat ini kecuali aku dan Bilal di dalam Ka'bah. Tidak boleh ada yang sholat saat ini di dalam Ka'bah kecuali aku dan Bilal. Rasulullah ingin mengatakan, lihat orang yang dulu kalian hinakan, sekarang aku muliakan berada bersamaku di dalam Ka'bah. Orang yang pertama kali sholat di dalam Ka'bah adalah Rasulullah dan Bilal. Allahu Akbar. Di situ ada keluarga Rasul, di situ ada sahabat Rasul,
Di situ ada kibarus sahabat. Tapi Rasul kata, aina Bilal? Tidak boleh ada yang sholat saat ini di dalam Ka'bah kecuali aku dan Bilal. Dibawalah dan Bilal sholat di dalam Ka'bah bersama Rasulullah. Lihat itu. Islam memuliakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seorang mukmin itu bukan dari pakaian, bukan. Bukan juga dari ilmu, bukan. Bukan dari jabatan, bukan. Bukan dari keturunan, bukan. Tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kita itu orang yang paling bertakwa. Ketakwaan itu bisa diraih oleh ikhwah akhwat sebagai apa saja. Kita lanjutkan, lihat. Setelah itu apa? Selesai keluar, Bilal nggak enak juga kan? Tapi Rasul membawanya, mengatakan inilah Bilal. Bilal, adzan Bilal, adzan Bilal. Di mana ya Rasul? Di atas Ka'bah. Bilal mengatakan, gimana naiknya? Ka'bah tinggi nggak? Tinggi. Gimana naiknya? Susah untuk begininya. Lalu apa? Kata Rasulullah, Abu Bakar, Umar, bantu. Apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar? Tahu teman-teman semua apa yang dilakukan Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar dan Umar nunduk begini. Kata Abu Bakar sama Umar, Bilal, naik di pundakku. Subhanallah. Injak pundakku. Bilal ibn Rabah. Sebagai syiar buat mereka orang-orang Arab Quraisy saat itu penghinaan. Lihat, di zaman itu Abu Bakar dan Umar mengatakan, Bilal, di sini Bilal, di pundakku Bilal. Ya Abu Bakar, ya Umar, bagaimana aku akan menginjak pundakmu? Injak, cepat Bilal, cepat. Maka Abu Bakar dan Umar begini dan naiklah. Bilal berada di pundaknya Abu Bakar dan Umar. Ini adalah dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bukankah gelar Abu Bakar ini dengan matan khairun nas, sebaik-baik manusia? Ya, ma wati ala wajhil ardi, sebaik-baik manusia yang terbaik yang hidup di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Itu gelar Abu Bakar. Sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul itu siapa? Abu Bakar. Masya Allah. Lalu apa lagi? Untuk Umar, kalau Allah ada Nabi setelah aku, pasti yang Nabi itu apa? Umar. Tapi tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Ini sekarang Masya Allah diinjak oleh Bilal. Bilal naik ke atas Ka'bah. Dan naiklah di atas Ka'bah. Tangganya saja Abu Bakar dan Umar. Bisa dibayangkan itu. Naik, yang sholat di dalam Ka'bah itu siapa? Hanya Rasulullah dan Bilal. Naik ke atas, akhirnya apa? Bilal berada di atas. Lalu Rasulullah mengatakan, Bilal, engkau tahu ini adalah rumah Allah yang Allah agungkan. Dan sekarang engkau berada di atas tempat yang diagungkan oleh Allah. Tidak ada orang yang paling agung hari ini yang diagungkan oleh Allah kecuali engkau, karena di atas rumah Allah yang Allah agungkan. Semua orang-orang melongo. Hebat, mengatakan kemuliaan apa yang disampaikan oleh Bilal. Sampai azan di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini komandang azan di mana-mana di dunia ini, di masjid-masjid itu punten terkenalnya kalau muadzin disebutnya apa? Bilal. Diangkat derajatnya oleh Allah dan Rasulnya. Sementara orang kafir ingin menjatuhkannya. Itulah Bilal. Sengaja kita sampaikan ke situ dulu ya. Karena apa? Karena ingin tahu. Itu mereka ingin menghancurkan umat Islam. Tapi apa? Sampai personalnya saja tidak bisa untuk dihinakan, tapi diangkat derajatnya. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya. Kenapa? Punten ya. Kenapa? Umar bin Khattab enggak protes saja, Hamzah enggak protes saja, enggak langsung, ya Rasulullah kita perangi mereka saja, kita kejar mereka saja, kita hancurkan mereka saja. Kenapa demikian? Kenapa hanya diam saja? Kenapa hanya tinggal diam saja? Kenapa tidak menyerang gitu ya? Kan sekarang ada siapa yang sudah Islam? Ada siapa? Ada Hamzah, ada Umar, jago-jago kan? Kenapa tidak bikin pasukan saja, serang mereka, hancurkan mereka? Kenapa tidak lakukan itu? Mungkin bunda, teman-teman bertanya, kenapa? Karena apa? Jawabannya adalah bulan depan insya Allah. Iya, jadi bulan depan kita ada beberapa poin yang akan dibahas. Iya, di antaranya itu. Yang kedua yang akan dibahas adalah punten rayuan pemuka Quraisy untuk rayuan maut kepada Abu Thalib lah kira-kira. Untuk apa? Menyerahkan Muhammad. Mereka sudah mati kutu. Kenapa? Ini udah gak bisa. Umar sudah Islam, Hamzah sudah Islam.
Sekarang gimana cara menghentikannya? Abu Thalib ini. Maka mereka minta kepada Abu Thalib untuk apa? Bernego agar Rasulullah berhenti dakwahnya. Seperti itu ya. Itu yang akan kita bahas yang akan datang. Ini punten belum sampai kepada hijrahnya, belum sampai Rasulullah ini selesai daripada ujian-ujian, sampai nanti insya Allah bulan yang akan datang. Punten, untuk diingatkan saja ya, dengan mengatakan apa alasannya tidak ada penyerangan di kota Mekah. Sampai mengatakan Mekah saat itu orang Islam saat itu di Mekah dalam keadaan lemah. Bukan dalam keadaan lemah, kuat kok, kokoh kok, gagah kok. Terus kenapa nggak nyerang? Nanti jawab. Yang kedua mengatakan, lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat itu? Apa? Setelah kejadian, Masya Allah Islamnya banyak berbondong-bondong. Apalagi hilahnya, tipu dayanya. Insya Allah bulan yang akan datang kita akan jumpa lagi. Mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya. Semoga hari ini kita sedang membicarakan para sahabat Rasulullah SAW, bahkan membicarakan Umar bin Khattab, membicarakan pastinya Rasulullah SAW, membicarakan Sayyidina Bilal, membicarakan Sa'id bin Zaid, membicarakan tadi Khabbab bin Arad, ketika membicarakan Nuaim bin Abdullah. Hari ini kita membicarakannya, kelak kita akan berjumpa dengan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.